Pada video tutorial kali ini saya akan memberikan informasi tutorial tentang penggunaan menggunakan fitur pabrikasi, yaitu jika kita klik di sini maka ada yang namanya siklus dari pabrikasi, yaitu bahan baku, biaya produksi, kemudian ke formula, terus kemudian perintah kerja atau SPK, kemudian ada pengeluaran atau penggunaan bahan baku, kemudian menjadi produk jadi. Nah, nanti pada bagian ini saya tidak menggunakan biaya produksi, artinya tidak menggunakan biaya konversi dalam membuat COGM atau cost of good manufacture. Jadi saya hanya mengkhususkan pada penggunaan bahan bakunya saja, yaitu analisa untuk menggunakan bahan baku, bagaimana jika kita pas sesuai dengan BOM, jika lebih atau kurang dalam penggunaan BOM. Ya, kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita ke persiapan, ke preference. Setelah kita preference, kita buatkan dulu yaitu default untuk produksi. Dalam hal ini defaultnya biaya produksi saya masukkan ke seperti ini: upah, dalam proses masuk WIP transitori, kemudian aktual selisih standar masuk ke sini, akunnya selisih aktual dan VS standar. Untuk melihatnya yaitu kita bisa ke daftar akun. Nah, ini daftar akunnya, WIP bahan bakunya seperti ini, yaitu bahan baku pembantu, bahan baku dan bahan pembantu. Kemudian ini ada WIP kue, ini WIP finish good, ada ini ya. Ini kebetulan saya sudah ada untuk bahan bakunya, yaitu senilai ini, bahan baku awal per 31 Desember 2020. Kemudian akun yang satunya lagi yaitu akun ini seperti COGS, ada BTKL, overhead, selisih. Kemudian ada biaya lainnya lagi, itu bahan listrik, air, gas. Nah, setelah kita setting daftar akun seperti ini, yang preferensi ini sudah ya, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah daftar akunnya, sama seperti akuntansi umum. Jadi kita mengkhususkan diri pada tutorial ini adalah yang COGS nya saja atau COGM, cost of good manufacture. Ya, ini seperti ini. Nanti tampilan di neracanya saat ini adalah seperti ini. Neracanya langsung kontrol saja per 31 Desember. Seperti ini, saya tampilkan anak dan saldo 0, maka muncul seperti ini. Ya, ini neracanya. Kemudian saya akan menampilkan laba ruginya, periodenya Desember 2020 saja deh. Ya, seperti ini. Tampilkan saldo 0, maka akan seperti ini. Ya, sudah tampilan seperti ini. Ini saya close saja. Ini daftar akun sudah selesai, saya close saja. Kita kembali ke sini ya, ke daftar formula seperti ini ya. Langkah pertama yaitu kita harus membuat daftar bahan baku. Bahan bakunya saya klik di sini, kita bisa lihat ini adalah bahan baku yang setelah saya miliki, yaitu kuantitasnya seperti ini. Nih, jadi harus dibuatkan dulu untuk bahan baku. Nih, bahan baku, bahan pembantu, dan finish good. Nah, ini ada finish goodnya sudah jadi, yaitu untuk bolu, brownie, start. Bahan pembantunya ini baking soda, krim, bahan utamanya tepung, telur. Nah, seperti ini udah bahan bakunya, bahan baku stoknya atau bahan bakunya sudah kita siapkan. Kemudian kita membentuk formula. Jika klik ini adalah formula yang bill of material atau yang bikin yang baru.
Nah, kebetulan saya sudah memiliki bill of material. Bill of material yaitu saya ini ke daftar fabrikasi, ke sini formula. Nah, ini saya sudah membuatkan 3. Untuk mempersingkat saya sudah mempersiapkan 3, yaitu ke bolu. Contohnya yaitu formulanya seperti ini, harus kita isi. Ini jumlah produksi berapa, kuantitas minimum berapa, dan ini adalah formulanya. Kuantitasnya menggunakan ini untuk menjadi 1 loyang atau 1 buah bolu. Formulanya yang kedua brownies seperti ini juga. Nah, formula baru ini kita isi seperti ini, kita isi seperti tadi. Jadi bentuknya sama, ini kosong, ini sudah ada isinya, sudah berbentuk formula ya. Jadi cara mengisinya silahkan diisi seperti ini. Terus formula yang ke-3 tart. Jadi kalau ini adalah formula ini, saya menggunakan hampir sama, hanya berbeda-bedakan di telurnya saja. Ini telur 3, yang lainnya ini. Kemudian yang kedua ini telurnya 4, yang lainnya sama. Yang ketiga yaitu untuk kue tart, telurnya 5, semuanya sama. Oke, saya close ini, saya close ini, saya close ini juga saya close. Kemudian ini formula saya close. Nah, masih berbentuk seperti ini. Nah, kemudian pada tanggal 1 Januari kebetulan kita mendapat order atau membuat kue, yaitu saya klik di sini SPK, surat perintah kerja. Saya klik di sini, tanggalnya saya rubah menjadi misalkan tanggal 1 Januari. Estimate-nya saya menggunakan juga tanggal 1, estimasinya tanggal 1 juga, atau di sini ada auto update from release. Jadi kalau sudah rilis dia otomatis selesainya kapan. Nah, kemudian ini penanggung jawab bisa diisi, ini departemen produksi bisa diisi, keterangan. Di sini bisa pembuatan bolu berdasarkan pesanan XYZ, bisa seperti itu. Kemudian ini kita klik, kita bisa pilih di sini, yaitu saya buat bolu. Nah, dia akan otomatis bolu ini dia akan mengambil formula yang telah kita buat ya. Formulanya ini udah kita buat, yang tadi pertama di formula kita ada buat, dan nilainya pun senilai yang ada, yaitu 31. Jika kita mau membuatkan kuantitinya 2, maka kita tinggal tambahkan di sini 2, maka otomatis nilai biaya standarnya berubah. Nah, seperti ini. Kita misalnya 10, ya kita buat 10. Dia otomatis akan berubah juga di sini juga berubah standarnya. Nah, untuk sementara untuk ini kita buatkan 1 saja dulu, yaitu ini 1. Nah, seperti ini. Ini adalah biaya standar, ini cost standar. Saya menggunakan costnya cost aktual. Jadi belum ada biaya-biaya yang kita upgrade atau kita naikkan. Yaitu ya aslinya dari stok yang ada di barang persediaan. Oke, seperti ini. Setelah kita buat seperti ini, kita langsung simpan dan tutup. Nah, setelah kita buat perintah, yaitu ada SPK, kita membuat yang namanya penggunaan bahan baku atau pengeluaran. Kita klik di sini. Nah, ini adalah material rilis. Material rilis yaitu penggunaan dari bahan baku yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakannya tadi tanggal 1 Januari, sekarang tanggal 2 Januari kita ambil. Work order nomor berapa? Nomor 103. Nah, 103 jobnya bolu, keterangan silakan diisi. Kemudian kita ambil bahan bakunya sesuai dengan yang sudah kita buatkan formulanya. Kita ngambil sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi dalam hal ini saya ambil semuanya. Klik OK.
Nah, ini adalah penggunaan dari bahan baku. Bisa juga di sini dikurangin, ini tidak jadi bisa dihapus, klik kanan hapus, atau ini mengambilnya 2. Nah, sesuai dengan pengambilan bahasanya seperti itu. Kemudian setelah itu kita bisa ke layar atau simpan dan baru. Nah, setelah kita simpan dan baru, itu artinya sudah penggunaan material. Kita cek, kita back sini, kita lihat jurnalnya. Dia akan menjurnal WIP transitory pada bahan baku, artinya bahan bakunya sudah berkurang, sementara kita masuk ke work in process transitory atau work in process sementara dalam proses. Jika kita lihat jurnalnya, ini ada neracanya. Saya akan perbarui neracanya, yaitu per tanggal 1, taruhlah tanggal 31 Januari. Tahunnya ganti, salah, tahunnya belum. Ya, seperti ini. Nah, dia sudah berpindah dari bahan baku yang ada, sudah berpindah ke WIP transitory seperti ini. Ya, jadi itu adalah sudah berpindah pengeluaran. Kemudian setelah pengeluaran kan kita sudah simpan dan tutup. Nah, sudah kita simpan dan tutup. Setelah itu, yaitu setelah pengeluaran kita mengeluarkan produk jadi, yaitu menjadi bolu. Saya klik di sini, yaitu estimasi tanggal berapa. Tadi adalah pembuatan tanggal 1, pembuatan tanggal 2, kemudian tanggal 3 kemungkinan kita buat selesai. Jamnya sesuai dengan kebutuhan. Ini work ordernya adalah nomor 3 seperti ini. Ini bolu. Kemudian keterangan akan menjadi apa barangnya, yaitu di sini barang akan menjadi bolu. Ya, ini finish good bolu. Pertanyaannya berapa quantity yang selesai. Nah, kebetulan kita membuat 1, maka quantity menjadi 1. Nah, porsinya yaitu ada 100%. Kita simpan dan baru. Maka kita lihat jurnalnya, maka akan berbentuk jurnal, yaitu finish good kue pada WIP transitory, yaitu 31045 seperti ini. Kemudian kita lihat neracanya, kita perbaharui, dia akan pindah lagi menjadi WIP kue, ya seperti ini. Nah, ini ada selisih 6.000. Bentar, kita lihat contoh mengapa bisa terjadi selisih 6.000. Kita lihat laporannya, ke daftar laporan. Kemudian kita lihat di sini laporan pabrikasi, kita lihat standar vs aktual. Ya, kita lihat ini. Oh, ada biaya gas ternyata di sini di bolu. Kita bisa lihat formulanya. Jadi ada penggunaan biaya gas yang masuk ke dalam biaya standar, tetapi biaya gasnya belum dikeluarkan, jadi hanya standar untuk biaya gas. Oke, jadi kita lihat ulang lagi, yaitu ke daftar pabrikasi, terus kemudian kita lihat formula, terus bolu kita lihat ada biaya, ternyata ada biaya gas, ada 3 ini, ada biaya gas 6.000 ini adalah dimasukkan ke biaya gas. Sementara tadi sebenarnya saya tidak menggunakan biaya konversi ini karena sudah terlanjur, ya sudah tidak apa-apa seperti ini. Oke, kita simpan dan tutup atau kita batalkan. Nah, ini ada standarnya seperti ini, ada biaya gas. Oke, untuk 1 sudah selesai. Kita akan lihat di sini standarnya, yaitu daftar laporan sudah, ini transaksi jurnalnya sini sudah. Kemudian ini ada produk selesai tadi ini sudah. Jadi ini adalah, ini nanti biarkan saja, nanti akan hilang pada saat kita ini biaya selisih nanti pada saat akhir bulan atau akhir periode untuk biaya konversinya. Oke, saya akan cek ulang lagi untuk yang satunya lagi, yaitu
fabrikasi untuk formulanya, yaitu formula brownies. Jangan sampai ada biaya dulu ya. Oh, ada biaya gas, saya hapus dulu biaya gasnya. Simpan dan tutup. Kemudian ini ada tart juga, kemungkinan ada, saya harus hapus. Simpan dan tutup. Cek lagi. Oh, kok masih ada? Coba kita lihat masih ada atau tidak. Masih ada harusnya. Sudah tidak ada biayanya. Tartnya sudah tidak ada biayanya. Simpan dan tutup. Jadi ada formula yang tidak menggunakan biaya gas atau biaya konversinya ya. Oke, simpan tutup. Yang tart simpan dan tutup. Oke, itulah cara penggunaannya untuk menggunakan dari menu atau fitur dari pabrikasi. Contoh kedua yaitu untuk bahan baku, kita udah siap, formulanya kita sudah ada. Sekarang ada SPK. Taruhlah SPK yang kedua yaitu nomor 104, yaitu bulan Januari, taruhlah hari Senin. Selesainya estimasi hari Senin, yaitu tanggal 4 juga nggak apa-apa. Ini kebetulan saya auto update. Kemudian ini kita isi sesuai pertanggungjawaban yang penanggung jawab, ini departemen, ini keterangan. Nah, sekarang saya ambil yang kedua. Yang kedua saya menggunakan brownies. Nah, brownies ini sudah sama seperti yang tadi, yaitu ini. Hanya bedanya tadi di telur ada 4 seperti ini. Nah, ini adalah yang namanya WO. Misalnya kita buat pesanan PT EKZ seperti tadi. Kemudian kita simpan dan tutup. Simpan dan baru. Ya, seperti ini. Kita back. Nah, ini udah kita buat dan kita sudah simpan. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah dapat SPK kita buat pengeluaran bahan baku. Nah, pengeluaran bahan baku ini kita juga sama, yaitu Januari, misalkan tanggal 5 kita ambil working ordernya adalah yang nomor 4, yaitu brownies. Nah, kita ambil bahan bakunya yang telah kita buat formula. Kita ambil semuanya saja seperti ini. Nah, seperti ini kita ambil semuanya. Terus kemudian kita simpan dan tutup. Nah, kemudian itu produk selesai gini. Ini tanggalnya adalah kita ganti menjadi tanggal 5. Work ordernya adalah yang nomor 104 brownies. Ini kita ambil menjadi brownies, yaitu bahan baku brownies. Ya, seperti ini kita simpan dan tutup. Nah, ini udah ada bahan baku. Jika kita lihat, maka kita lihat di daftar barang dan jasa sudah ada, yaitu bolu 1, brownies 1. Harganya, harga jualnya 100.000. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat neracanya, saya perbaharui. Ya, sudah bertambah finish goodnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan supaya lebih jelas. Yang ketiga yaitu saya mendapat working order yang selanjutnya nomor 5, yaitu tanggalnya taruhlah tanggal 13. Ini juga tanggal tanggal 13 Januari. Tadi ini tanggal 11. Ini saya ganti jadi Januari tanggal 11. Penanggung jawab silakan diisi dan lain-lain. Saya mengambil pekerjaan yang namanya pembuatan kue tart. Ini formulanya seperti ini, seperti sama seperti yang tadi.
Ini sudah terbentuk. Yang membedakan telurnya, ini telur menjadi 5. Kemudian kita simpan dan baru. Ini adalah sesuai WO nya. Kemudian setelah WO ini ke pengambilan, tanggalnya dirubah menjadi tanggal Januari tanggal 12. Terus kita ambil yang sini adalah yang nomor ini. Kemudian kita ambil bahannya, pilih semuanya ya, berarti ini adalah sesuai dengan standarnya. Kita simpan dan baru, bisa kita back seperti ini bisa melihat jurnalnya. Kemudian langkah terakhir yaitu penyelesaian bahan. Ini adalah tanggal selesainya Januari, tanggal taruhlah 12. Kemudian apa produknya, itu kue tart masuk ke finish good tart 1 atau sesuai dengan ini. Kemudian kita simpan dan tutup. Ini adalah harga bahannya. Ini adalah surat SPK nya. Kita lihat neracanya, kita perbaharui ya, sudah berubah. Sudah berubah. Selanjutnya adalah kita ada biaya untuk produksi, yaitu ke aktivitas, kas dan bank, pembayaran. Nah, pembayaran seperti ini kita keluarkan dari, misalkan dari kas kecil. Coba kita lihat ini ya, induknya apa? Kas kecil. Nah, kas kecil tanggalnya yaitu taruhlah tanggal Januari tanggal 20. Keterangannya pembayaran biaya pembuatan kue, seperti itu. Kemudian akunnya yaitu akun-akun yang sudah kita keluarkan, yaitu untuk beban air, misalnya air, beban air kita keluarkan senilai 6.000 seperti ini. Terus habis itu ada beban yang namanya misalnya beban gas, yaitu 6.000 juga, seperti itu. Kemudian ada listrik, ban listrik, yaitu ban listrik saya taruhlah 6.000 juga, biar tidak terlalu sulit. Terus ada biaya overhead 6.000 juga. Kemudian ada upah masuk ke BTKL, nilainya yaitu senilai taruhlah berapa, 70.000 ya, seperti ini. Kita klik ini, kita simpan dan tutup. Nah, kita perbaharui, ini sudah berkurang laba ruginya. Oh, beda, ini dia Januari ya, kita buat ya seperti ini ya. Sudah ada biaya untuk yang namanya biaya-biaya tenaga kerja dan biaya-biaya untuk produksi. Nah, setelah biaya untuk produksi, setelah itu kita akan melihat laporannya, kemungkinan akan melihat laporannya. Laporannya mana? Ini ke daftar. Di sini ada namanya laporan pabrikasi. Ini ada beberapa, biasanya saya melihat di sini standar dan aktual, sama dengan yang harga pokok produksi. Yang lainnya boleh dilihat untuk ini juga bisa, ini juga bisa, dua. Saya klik ini, oke. Nah, ini adalah biaya standar dan aktual, yaitu ini harga standarnya, ini aktualnya. Ya, aktual ini belum ada karena belum dikonversi biayanya. Kalau yang lainnya tidak ada. Ya, ini artinya sama. Penggunaan biaya standar dengan aktualnya sama. Yang ini juga sama. Seperti itu. Kemudian ada laporan, daftar laporan satu lagi, yaitu harga pokok produksi. Misalnya per bulan 1. Saya klik ini.
Ya, ini adalah bulan Januari yang tadi. Ini ada biayanya masih seperti ini. Ini ada biaya finish good. Finish goodnya yaitu udah 84. COGM nya adalah ini 78.138 karena sudah menjadi finish good, yaitu yang 84 ini. Oke, karena ini tidak ada WIP sehingga tidak masih dalam bentuk kosong. Oke, setelah itu saya akan membuat yang namanya akhir bulan. Akhir bulan saya akan klik seperti ini, yaitu untuk proses akhir bulan. Nah, kebetulan ini ada per bulan Januari seperti ini, ada biaya yang sudah kita keluarkan ini kan. Nah, yang keluarkan ini adalah biaya-biaya yang akan menjadi beban di ke produk. Nah, kebetulan yang produk cuma satu, yaitu gas. Ini tidak ada, ini tidak bisa, hanya gasnya saja ini. Gasnya 6.000, saya akan habiskan 100% untuk biaya barang. Saya klik OK. Ya, lanjut. Oke, selesai. Maka saya akan lihat di raca, saya akan perbarui. Dia akan 0. Karena sudah masuk ke biaya produk. Laba rugi saya akan perbarui. Nah, ini adalah biayanya, gasnya akan 0, dia sudah lari ke produk. Ke ini aktualnya saya akan perbarui. Nah, dia akan 0, akan menjadi 6.000, dia akan 0, sama nilainya. Yang lainnya tidak ada biaya konversi. Harga pokok produksinya seperti ini, saya akan perbarui. Ya, sini tidak ada lagi. Jadi ini adalah biaya overheadnya gas. Dia akan bertambah menjadi COGM nya 84.135. Ya, begitu ininya siklusnya. Saya akan lanjutkan untuk yang versi yang satunya lagi. Ya, yang selanjutnya saya akan membuat untuk bulan, misalnya periode Februari, yaitu sama seperti Januari, tetapi yang bulan Februari saya kelebihan dalam menggunakan bahan baku. Ya, jadi saya akan membuat seperti ini. Tadi saya akan ganti dulu untuk pabrikasi. Yang di formulanya saya akan menghilangkan biaya gas. Ya, saya simpan dan tutup. Saya perbarui dulu. Coba saya cek ulang apakah masih ada. Ternyata masih ada. Simpan dan tutup. Saya perbaharui seperti ini. Kemungkinan sudah tidak ada untuk biayanya. Ya, sudah tidak ada. Oke, saya akan lebih cepat lagi, sama seperti bulan Januari, tetapi ini adalah sama Januari, tapi ini ada kelebihan penggunaan bahan baku atau ada selisih dalam penggunaan bahan baku. Ya, saya akan coba, yaitu formula bahan baku sudah kita buat, formulanya sudah kita buat. Sekarang ada SPK, yaitu SPK misalnya bulan Februari, itu tanggal 1 Februari. Ini juga saya buat 1 Februari juga. Ini saya auto, penanggung jawab kita isi seperti ini, kita kosongkan atau kita isi. Ini adalah pekerjaannya, ada pembuatan bolu. Ya, pembuatan bolu seperti ini, tetapi sudah tidak ada biaya gas yang tadi, yaitu ini contohnya adalah 1. Kalau 2 atau 3, 4, 5 terserah, ini tergantung dari kebutuhan. Setelah itu saya simpan dan baru. Nah, berarti sudah ada WO atau SPK nya. Setelah itu saya akan membuat ke pengeluaran bahan baku, yaitu misalkan bulan Februari keluarnya tanggal 2,
WO nya adalah WO nomor 6, yaitu saya ambil. Ini adalah semua saya pilih. Nah, ternyata ada kekurangan dalam penggunaan telur. Misalnya telur ada yang rusak atau tidak bagus, saya menjadi ini adalah 6, saya ganti. Misalnya 6 telur saya ganti, yang lainnya saya anggap tetap. Tanggalnya seperti ini, saya simpan dan tutup. Kemudian pengeluaran bahan baku bolu, yaitu bulan Februari tanggal 3. Pokoknya tanggal ini, yaitu ini menjadi kue bolu. 1 nilai seperti ini, kita simpan dan tutup. Nah, ada perintah kerja lagi yang kedua, yaitu minggu kedua saya ganti Februari tanggal 8, juga tanggal 8. Kemudian saya mengambil adalah brownies, taruh seperti ini, kita simpan dan baru. Kemudian pengambilan bahan baku, yaitu Februari tanggal 9, WO nya tanggal nomor 7, brownies. Terus habis itu kita ambil material di sini, kita ambil kita tick mark semuanya, kebetulan kita langsung ambil. Nah, ini 4, ternyata yang dipakai 7 telurnya, kita simpan dan tutup. Kemudian selesai. Ini adalah bulannya, misalnya Februari, tanggalnya tanggal 10, WO nya tanggal 7, kita ambil yang ini, yaitu menjadi kue brownies. Ya, seperti ini, kita simpan dan tutup. Nah, setelah itu ada biaya-biayanya sama seperti tadi. Saya mengambil contoh yang tadi saja, yaitu pembayaran. Ini adalah sama seperti ini. Saya menggunakan salin transaksi saja, saya simpan dulu ini. Ini biaya produksi, misalnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, saya bulan selanjutnya yaitu kas kecil. Ini adalah tanggalnya Februari, misalnya tanggal 20 juga, saya ambil dari yang tadi saya buat, saya anggap nilainya sama, saya simpan dan tutup. Nah, ini udah ada SPK, yaitu kita lihat di laba ruginya, saya modifikasi. Ini adalah periodenya bulan Februari, ini adalah per bulan, saya klik per bulan, makanya ada 2. Oh, jumlahnya saya close saja biar tidak terlalu ya, seperti ini. Nah, sama nilainya sama, ya sama, ada biayanya sama seperti ini. Kemudian racanya saya perbaharui. Modifikasi dulu per Februari. Ya, sudah ada perubahan seperti ini. Nah, kita lihat yang barang dan jasanya. Nah, ini seperti ini, dia udah ada 2. Loh, kue tartnya belum jadi. Oh, kue tartnya belum jalan ya. Kue tartnya belum jalan, berarti saya tambahkan kue tart deh. Kue tart ke SPK kue tart biar sama. Ya, seperti ini ada kue tart. Ya, 1 seperti ini, simpan dan tutup. Kemudian pengambilan bahan bakunya, yaitu ke bulan Februari, taruhlah tanggal 16, SPK nomor 8,
Saya ambil ini, maaf, ambil dari bahan baku sini aja biar tidak keluar dari formula. Kebetulan ini 5 menjadi 7 ya, tadi diambil selisih 3, sekarang selisih ini, selisih menjadi 7, selisih 2 ya. Kita simpan dan tutup. Kita rilis ini setelah atau kita abaikan saja, ini belum selesai sampai dengan akhir bulan. Ini bisa sebelum selesai sampai dengan akhir bulan, kita simpan dan tutup. Maaf, kita batalkan ya. Seperti ini kita lihat, perbarui seperti ini. Terus neracanya kita lihat dia akan berubah ya, seperti ini. Laba ruginya juga udah, ini juga saya perbarui seperti ini karena belum ada ya. Oke, kita lihat di yang namanya laporan satunya lagi, laporan produksinya. Kita lihat ini standard cost, kita klik OK. Kita bisa memilih jangan yang ini atau yang nomornya yang ini, yang sebelumnya tanggal Januari, ini Januari, ini Januari, ini Februari, tidak ada beda. Ini yang Februari brownies, tidak beda juga, tanggal 8. Ini Februari, ini tidak ada beda. Ini ada beda, yaitu ada beda, penggunaan yaitu di telur. Ini telur beda. Yang Februari ada telurnya beda ya. Ini telur beda. Ini juga telur berbeda. Jadi ada perbedaan, yaitu standarnya 25, ini 28. Tanggal 8 yaitu ini 26, ini 29.000. Ini 27, ini 29. Totalnya adalah perbedaannya ini 170 dan 162. Itu laporannya ya. Kemudian akhir bulan Desember, Desember lagi, Februari, akhir Desember Februari saya akan closing. Oh ya, sebelum closing, jika ada pembelian atau penjualan, ini sama seperti ini, penjualan nanti akan mengambil dari harga pokok atau COGS dari barang ini. Nih COGS nya. Jadi penjualannya sama, yaitu lewat aktivitas penjualan dari sini. Dia otomatis sama seperti penjualan dari modul penjualan ya. Jadi penjualannya sama seperti biasa, sementara kita hanya membahas di COGM dan COGS dengan menggunakan fitur fabrikasi ya. Berarti ini saya end period saja seperti ini, Januari, sekarang ke bulan Februari. Ini ada, ini tapi tidak bisa misalnya saya centang semua, ini tidak bisa disimpan karena dia tidak menggunakan konversi. Dia akan nanya, pekerjaan ini tidak ditemukan, semuanya dia tidak akan bisa. Saya hilangkan centangnya, ini saya simpan ya, klik OK. Maka neracanya akan berbentuk seperti ini, perbarui. Nah, ini ada WIP transitory, artinya ini adalah WIP yang tadi, yaitu untuk kue yang belum selesai, yaitu kue tart. Kue tart ini belum selesai, ini adalah WIP, harga WIP nya, sementara ini adalah finish good. Kemudian ini adalah laba rugi, saya perbarui. Nah, ini ada laba ruginya, dia tidak berubah seperti yang tadi, gas ini berubah. Nah, ini ada WIP selisih aktual dan standar. Kenapa selisih aktual dan standar? Ini adalah biaya yang telur yang belum jadi, masih dalam bentuk WIP. Jadi dia masih ada selisih sebesar 8.000 ya. Kita lihat barangnya, kita perbarui, tidak berubah.
terus ke sini saya perbarui ya. Ini Januari, ini Januari, ini Januari, ini Februari, ini selisih telur, ini selisih telur, ini selisih telur. Jika kita lihat selisihnya, total selisihnya 29. Oh, saya ganti saja nih biar mudah, 106. Saya modifikasi nomor BO nya saja 106, 107, 08. Ya, ini dia. Ini kan selisih telur. Selisih telurnya adalah 3000. Ini selisih telurnya adalah 3000, 6000. Ini adalah selisih telurnya 2000. 6 tambah 2 8000, dan ini tercermin di laba rugi yaitu 8000. Ini tercermin di sini di 8000. Ini selisih aktual dan standar 8000. Ya, seperti ini. Kemudian ada yang namanya daftar produksi COGM. Nah, ini ganti menjadi bulan 2. Nah, ini ada WIP. Ini adalah akhir bulan, kita masih belum selesai. Ini adalah kuetat yang tadi belum selesai. Ini adalah selisih varian produksi yaitu 8000, yaitu telurnya. Ini finish goodnya sudah bertambah. Jadi kalau kita cek finish good, akhir finish good 135220, kita bisa cek neraca 135225. Kemudian ini adalah stok akhir 23.135.730. Kita cek dan neraca 23.135.730. Jadi ini sudah persediaan material sudah sesuai, finish goodsnya sudah sesuai. Ini 27045. Kita lihat di neraca. Nah, ini 27045. Berarti ini adalah stok-stok akhirnya sudah sesuai dengan yang di COGM. Ini stok akhir, stok akhir. Ini stok akhir. Ya, seperti itu untuk di bulan Februari, yaitu barang materialnya atau bahan bakunya melebihi dari standar, sehingga selisihnya dia akan menambah di harga pokok penjualan. Selisihnya yaitu ini akan menambah di sini. Jika kita jual, ya udah ini kita jual, dia akan menambah beban karena aktual lebih besar daripada biaya standar yang sudah ditetapkan sesuai dengan BOM. Ya, demikianlah untuk bulan Januari dan Februari, yaitu untuk penggunaan fitur fabrikasi tanpa menggunakan biaya konversi, sehingga biaya di sini, biaya untuk fabrikasi ada di sini terlihat. Kemudian ini ada COGS-nya, karena belum ada penjualan, sehingga COGS-nya, cost of goods sold-nya atas barang jadi yang tadi sudah kita buat belum muncul. Cara penggunaannya sama, dan selanjutnya yaitu saya akan membuat yang di bulan Maret. Ya, ini saya close dulu. Saya close. Yang tadi ini saya close. Kemudian ini daftar, ini saya close. Barang juga tidak usah saya close. Ini per ini. Nah, oh ya, ini bulan Maret tidak ada produksi lagi. Kita hanya menyelesaikan yang WIP yang kue tart yang belum selesai, dan tidak ada biaya-biaya lagi karena tanggal 1 Maret sudah tidak ada pesanan. Yaitu kita ke sini, kita ambil ke bahan baku ini, yaitu kita buat seolah-olah bulan Maret tanggal 1
satu selesai. Work ordernya nomor ini, kita membuatnya adalah kue tart ya 1 seperti ini, kita simpan dan tutup. Nah kemudian ini neracanya saya ganti menjadi bulan Maret, saya simpan. Nah sini sudah tidak ada WIP, sudah menjadi bahan finish good kue. Laba ruginya saya klik di sini, saya modifikasi menjadi bulan Maret, saya klik OK. Nah ini tidak ada biaya karena tadi dalam bentuk finish good, sudah berbentuk finish good, jadi tidak ada biaya di sini. Kalau ini barang ini saya perbarui, dia akan menjadi ini 2 ya, seperti itu. Jadi untuk satu lagi laporan COGM atau selisihnya ke sini, ke laporan pabrikasi ini yang standar cost. Ini saya pilih WO nya biar tidak panjang, yaitu ini aja 3, klik ini udah ada. Ini ada selisih, ini ada selisih, ini juga ada selisih, tetapi sudah dikonversi di WIP, yaitu di bulan Januari. Konversinya di bulan Januari ini 8 ini, sehingga di sini tidak ada karena sudah menjadi WIP semuanya, dan sekarang sudah menjadi barang jadi ya, seperti itu. Terus kemudian COGM nya kita lihat, ini di laporan kita lihat yang di sini di harga pokok produksi, klik 2 kali seperti ini. Saya ganti menjadi yang periode 2 tadi sudah, sekarang periode 3 ya. Ini menjadi WIP inventory awal, dia tidak ada selisih, variannya tidak ada selisih. Ini finish goodnya udah berubah, finish good awal ini ditambah dengan finish good akhir ini, sehingga ada finish good akhir yang ini, ada penambahan ini ditambah ini. Sudah selesai dari finish good itu ya. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saksikan video selanjutnya, yaitu cara penggunaan fitur pabrikasi dengan menggunakan biaya konversi atau biaya-biaya yang digunakan dalam produksi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.